Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri, khususnya kelas 9 yang masih daring sampai saat ini. Ya, semoga tetap semangat dan tetap fokus dalam mendengarkan materi-materi dan menyimak materi-materi dari para pengajar dari Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri. Jangan bosan-bosan dan tetap bijak dalam menggunakan kuota. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat mumpung ada kuota. Jangan sampai pas tengah-tengah pembelajaran kehabisan kuota, kan sayang banget ya. Oke, langsung saja kita akan menyambung materi nahwu untuk kali ini. Setelah kemarin kita membahas tentang khususiyah atau keistimewaan dari inna yang hamzahnya di kasroh, bukan yang di fathah, apalagi saudara-saudaranya, di mana baik isim, khobar, ma'mul khobar, dan juga domir fasl dan juga domir fasl yang masuk pada susunan inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, dalam susunan inna isim beserta khobarnya itu boleh dipasang lam ibtida. Nah, itu untuk yang kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, tapi sebelum itu saya mohon maaf dulu kalau nanti mungkin ada suara-suara yang tidak enak atau tidak mungkin mengganggu pendengaran, karena maklum rumah saya ini di dekatnya jalan, jalannya jalan lumayan ramai sehingga banyak mobil lalu lalang, motor juga, kadang motor yang kenal potnya serigala yang ngangang, itu ya dinikmati saja sambil dibayangkan Anda belajar di tengah-tengah jalan. Rame, keren itu. Kita masuk pada bait selanjutnya, bisa disimak di kitabnya, dimaknani jangan lupa untuk dimaknani supaya tidak ketinggalan dan kitabnya juga bermanfaat. Masuk atau kitab dianggurin aja Oke, langsung kita masuk pada bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasnu ma bidil khurufi mubtilu i'malaha wa qad yubqal amalu wa jaizun raf'u kama tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Oke, 3 bait kita amati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasnu ma utawi nyambung ma zaidah. Wa wasnu ma utawi nyambung ma zaidah bidil khurufi kelawan ikilah pira-pira huruf. Mubtilun iku batalaken apa ma. Mubtilun iku batalaken apa waslu ma. I'malaha ing pengamalane dzil huruf. I'malaha ing pengamalane dzil huruf. Waqad yubaqqa lan terkadang ditetepaken al amalu apa amal. Wa jaizun lan iku wenang raf'uka utawi uliye ngrafa'akene sira. Wa jaizun lan iku wenang raf'uka utawi uliye ngrafa'akene sira ma'tufan ing lafat kang dianotaken ala mansubi inna ing atase lafat kang dinasobaken inna. Ala mansubi inna ing atase lafat kang dinasobaken inna tegese isime. Ba'da antas takmila sause yen to sempurna apa inna. Ba'da antas takmila sause yen to sempurna apa inna. Wa ulhiqat lan dipadhaaken bi inna kelawan inna. Wa ulhiqat lan dipadhaaken bi inna kelawan inna. Lakinna apa lakinna wa anna lan lafat anna. Min duni laita saking sakliyane laita, wala alla lan la alla wa ka'anna lan lafat ka'anna. Oke, yang ketinggalan bisa diulang lagi, bisa di pause, stop, pause, play untuk bisa melengkapi maknanya. Oke, kita akan lanjutkan pada beberapa beberapa bahasan atau beberapa kondisi
pola daripada inna wa akhwatuha dalam mempengaruhi mubtada dan khobar. Dari 3 bait yang saya bacakan tadi itu akan ada 2 bahasan utama, okay? Ada 2 bahasan utama yang perlu kita bahas. Oke, disimak dan diperhatikan, dibuka kitabnya juga untuk melihat materinya. Insya Allah di kitabnya itu sudah ada, cuma akan saya jabarkan karena di kitabnya mungkin simple, dipersingkat. Nah, sekarang akan kita coba jabarkan, semoga lebih memahamkan. Oke, catat yang perlu dicatat, dan juga kalau memang ada pertanyaan, ada kemuskilan, jangan malu untuk bertanya, bisa lewat Japri atau biasa saya beri kolom komentar di bawah untuk bisa diisi. Oke, bahasan yang pertama kita akan bahas dari yang pertama, yaitu tentang makafah. Nah, apa sih makafah? Makafah ini kalau secara pengertian adalah mazaidah. Jadi kafah ini nama atau sebutan bagi mazaidah yang menghalangi amal dari lafaz yang dimasukinya. Karena dia menghalangi maka dinamakan kafah. Jadi kafa yakufu, nahan, menahan atau menghalangi, makanya dinamakan makafah karena di situ menghalangi fungsi dari lafaz yang dimasukinya. Nah, dalam hal ini adalah inna wa akhwatuha, sehingga efeknya ketika ma itu masuk pada inna wa akhwatuha akan membatalkan amal dari lafaz tersebut. Contohnya annama ilahukum ilahu wahid. Kalau seharusnya, karena kan kita ketahui bahwasanya inna itu kan tarfa'ul isma tansibul khobar, kebalik. Nah, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, seharusnya di sini ilahukum dibaca ilahakum, ya harusnya. Nah, tapi karena di sini ada maka anna yang seharusnya bisa menasabkan ilahun menjadi ilaha tidak bisa, amalnya tercegah, sehingga ilahukum tetap menjadi mubtada, sedangkan ilahun di sini khobar rafa'nya bukan menjadi khobarnya anna, tapi di sini menjadi khobarnya mubtada. Itu. Jadi inna wa akhwatuha, saya ulang lagi, ketika dipasangkan dengan makafah atau mazaidah tadi, maka akan kehilangan fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dalam artian isim dan khobarnya inna kembali menjadi mubtada dan khobar sebagaimana sebelum kemasukan inna wa akhwatuha. Jadi kembali ke asal, kembali ke asal. Terus inna apa kang fungsinya? Ya dia tidak berpengaruh pada i'rab mubtada khobar ini, baik dia nawasih tapi yang tidak beramal karena amalnya terhalang oleh ma. Tapi secara umum maknanya masih, contoh lain tasbihnya masih, tarojinya masih, tamaninya masih, makna asli dari huruf ini masih ada, cuma yang hilang atau yang tidak terpakai adalah amalnya, yaitu tansibul isma tarfa'ul khobar. Kita ambil contoh yang lain, ka'annamal ilmu nurun, ka'annama koyo-koyo, berarti ka'annamal ilmu koyo-koyo saat temene utawi ilmu, nurun iku dadi cahaya. Berarti al ilmu yang harusnya al ilma, karena ada amal tansibul isma tarfa'ul khobar, tapi karena ada ma di sini yang dipasang bersama ka'anna sebagai salah satu akhwatnya inna, maka tansibul isma tarfa'ul khobar tidak berlaku. Berarti al ilmu tetap menjadi mubtada, nurun jadi khobar mubtada, bukan jadi khobar ka'anna. Contoh lagi, la'allamallahu yarhamuna, lafaz Allahu harusnya la'allallaha, karena kan tansibul isma tarfa'ul khobar, cuma karena di sini Allah kemasukan maka lafaz Allahu tetap Allahu menjadi mubtada, yarhamuna jadi khobar. Jadi hu tidak terpengaruh oleh tansibul isma, sebab tadi ketika ada makafah maka inna wa akhwatuha tidak berkutik,
Ini tidak bisa mempersekusi, kalau bahkan tidak bisa mempersekusi mubtada dan khobar. Nah, tapi walaupun seperti itu, di antara sekian banyak saudaranya inna, ini ada laita yang istimewa. Makanya kecuali laita, khusus untuk laita bisa tetap beramal, ya. Bisa tetap beramal. Kebanyakan bisanya, ya. Bisa tetap beramal dalam artian tansibul ismu atau afal khobar masih berlaku walaupun laita kemasukan ma. Contohnya laita masyababa, loh tetap dibaca nasab, tetap sababa bukan syababu. Nah, ini bukti laita masih bisa beramal atau tidak beramal. Contohnya laita masyababu. Jadi kalau laita masyababa berarti laita beramal. Kalau laita masyababu berarti di sini laitanya tidak beramal. Asyababu menjadi mubtada, ya'udu jadi khobar, khobarnya mubtada. Tapi yang atas ini asyababu menjadi isimnya laita, ya, menjadi isimnya laita, ya'udu menjadi, ya, khobarnya laita. Nah, jadi lihat bedanya, ya. Di sini isimnya laita dan khobarnya laita, di sini mubtada mandiri dan khobarnya mubtada. Jadi untuk laita ada dua opsi, ya silakan dipilih. Ya, boleh beramal, boleh tidak. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Tambihatun, beberapa peringatan. Yes. Yang pertama, untuk inna dan anna ketika kemasukan makafah maka bermakna hasrun atau membatasi. Jadi untuk inna dan anna, tadi kan saya bilang sebagian besar dari keluarga inna ketika kemasukan ma itu maknanya tetap tidak berubah, ya. Tapi untuk inna dan anna ketika kemasukan makafah, ya, maka berubah, tadinya litakkid menguatkan, sekarang menjadi lil hasri atau untuk membatasi, atau kalau bahasa dunia menghanyakan, ya, membatasi. Contohnya innamal ilmu bitta'alum. Di sini ada inna kemudian kemasukan ma sehingga menjadi hasr. Ilmu hanya bisa dihasilkan dengan belajar. Kalau dimaknai secara pesantren, innamat ang mestine utawi ilmu iku bitta'alumi tetap kelawan belajar. Jadi al ilmu mubtada bukan isimnya inna, bitta'alumi khobar bukan khobar inna tapi khobarnya al ilmu. Nah, itu berarti untuk inna dan anna ketika kemasukan makafah maka bermakna hasr. Innamal ilmu bitta'allum, innamal a'malu binniyat, innamal ilmu nurun, atau innama yang lainnya, atau annama ilahukum ilahun wahid umpamanya. Nah, itu maknanya bermakna hasr atau membatasi atau menghanyakan. Yo, hanya menghanyakan. Ilmu hanya bisa didapatkan lewat belajar. Tuhanmu hanyalah Allah bukan yang lainnya. Itu makna hasr. Kemudian tambihat yang kedua, bahwasanya ketika inna wa akhawatu kemasukan makafah yang secara otomatis membatalkan amalnya, ya. Saya ulangi. Pokoknya maaf sekali lagi kalau ada suara-suara gaib yang tidak mengenakkan. Tapi semoga tetap fokus, ya, tidak terganggu. Ketika inna wa akhawatuha kemasukan makafah yang secara otomatis membatalkan amalnya, maka juga menjadikan inna wa akhawatuha yang tadinya khusus masuk pada jumlah ismiyah sekarang bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Maaf ya, sabul kita ada jumlah apa fi'liyah. Nah, ini ya, nah ya. Ya, semaklum sudah diedit tapi masih ada yang kelewat, ya. Jadi maksudnya gini, inna wa akhawatuha ini kan nawasih. Nawasih itu kan maksudnya hanya pada jumlah ismiyah atau kalau kita sebut mubtada dan khobar. Sehingga tidak ada kemungkinan inna wa akhawatuha ini masuk pada jumlah fi'liyah atau pada kalimat fi'il. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Karena tadi nawasih itu masih pencabangan dari bab mubtada khobar yang mana mewakili dari jumlah ismiyah. Nah, tapi berhubung kemasukan makafah sehingga amalnya hilang, sehingga kan dia sekarang menjadi huruf yang umum, ya, huruf yang umum yang tidak hanya khusus pada masuk kalimat isim atau masuk pada jumlah ismiyah.
Karena dia umum, maka sekarang yang tadinya ketika masih nawaseh tidak bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, ketika dia kedatangan makafah yang menghalangi amal nasihnya tadi, nah, maka sekarang boleh masuk kepada kalimat fi'il atau jumlah fi'liyah. Nah, contohnya ka'annama yusakuna ilal maut. Nah, ini ada ka'anna. Nah, yusakuna ini fi'il mudhari', ya. Yusakuna ini fi'il mudhari'. Ini kalau nggak ada ma nggak boleh ka'anna yusakuna, nggak boleh. Tapi berhubung ada ma sehingga ka'anna boleh masuk pada fi'il mudhari'. Karena kan tadi inna ini nawaseh itu ya jodohnya mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Kok ini berani-beraninya masuk pada fi'il? Berani karena ada ma yang membuat dia bukan lagi nawaseh. Yang lainnya, wa innama yattabi'u aksarun nas. Innama ada inna. Nah, yattabi'u fi'il mudhari'. Yattabi'u fi'il mudhari'. Nah, kalau tidak ada ma, nggak mungkin wa inna yattabi'u, tidak bisa. Karena inna selama dia menjadi nawaseh, maka jodohnya adalah jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Karena di sini dia udah jadi mantan nawaseh karena ada ma yang memantankannya, maka boleh masuk pada fi'il mudhari'. Yattabi'u. Nah, kecuali untuk laita, kecuali untuk laita. Kenapa kok laita dikecualikan? Karena laita bisa dua opsi, bisa beramal dan tidak beramal, maka tetap dijaga sisi beramalnya. Jadi laita hanya bisa masuk pada jumlah ismiyah, ya. Berarti laita hanya bisa masuk pada jumlah ismiyah, tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, berarti kalau ada makafah semuanya menjadi huruf yang umum, masuk ke isim fi'il bisa. Tapi untuk laita tetap dia istiqomah pada jumlah ismiyah karena memandang dalam satu sisi walaupun kemasukan makafah, laita tetap beramal. Nah, sehingga ketika tetap ada arah beramalnya, maka dia sama dengan nawaseh pada umumnya yang hanya masuk pada jumlah ismiyah. Nah, itu alasannya kenapa laita tidak boleh masuk pada fi'il walaupun sudah kemasukan ma, karena tadi dia punya dua sisi, beramal dan tidak beramal. Nah, maka dijaga yang sisi beramalnya sehingga tetap harus masuk pada ismiyah dan tidak bisa pada fi'il. Kemudian yang ketiga, yang menghalangi amal inna wa akhwatuha hanya ma kafah. Adapun ma yang lain, contohnya ada ma mausul, ada ma masdariyah, maka tidak bisa menghalangi amal dari inna wa akhwatuha, tidak bisa membatalkan atau menghalangi. Jadi ma mausul, ma masdariyah walaupun sama-sama namanya tidak akan menghalangi tansibul isma tarfa'ul khobar dari inna wa akhwatuha. Nah, contohnya ini contoh yang ma mausulah, ma mausul. Innama indaka hasanun. Innama sak temene wong atau sak temene perkara indaka kang tetep ing dalem sandinge sira hasanun iku bagus. Nah, di sini inna tetap beramal, nggih. Nah, tetap beramal. Innama indaka hasanun. Nah, innama indaka hasanun. Ma di sini sebagai isimnya inna, ya. Ma mausul di sini sebagai isimnya inna, ya. Nah, ya. Indaka hasanun. Berarti inna tetap beramal. Nah, innama tastaqimu hasanun. Nah, ini ma masdariyah, berarti harus ada pentakwilan, ya. Tastaqimu ditakwil masdar dari istiqomah. Nah, ini menjadi inna istiqomataka, berarti inna istiqomataka, berarti tetap beramal. Nah, jadi kalau ma mausulah, ma masdariyah tidak akan menghalangi amalnya inna wa akhwatuha. Yang bisa menghalangi hanya ma kafah. Terus bagaimana cara membedakannya? Biasanya ini ciri umum, ya. Ciri umumnya untuk ma mausulah dan ma masdariyah itu tertulis terpisah. Nah, bisa lihat, ya, inna dan ma-nya terpisah. Beda dengan yang ini, inna dan ma-nya gabung. Jadi ciri umumnya kalau ada inna kemudian ada ma kok dipisah, berarti ini ma-nya bukan ma zaidah kafah. Nah, berarti bisa jadi ma
masdariyah, bisa jadi mausulah. Nah, tinggal Anda cek saja mana di antara keduanya yang benar. Nah, itu pokoknya kalau ciri umumnya, kalau ma zaidah itu tulisannya nempel, innama, kayak seperti ini. Kalau ma mausul atau ma masdariyah itu ma dan innanya terpisah. Ya, terpisah. Nah, bisa lihat ya, innama gabung, inna ma terpisah, inna ma juga terpisah. Nah, itu ciri khusus atau ciri paling umum lah yang bisa untuk membedakan mana ma kafah, mana ma mausulah dan ma masdariyah. Oke. Itu untuk mamahan ya. Silakan diulang lagi, dipahami, insyaallah mudah yang hal ini. Kemudian untuk bahasan yang kedua yaitu atof pada isimnya inna wa akhwatuha. Nah, di sini bahasanya ma'tuf tadi ya. Wa jaizun rafuka ma'tufan ala mansubi inna ba'da antas takmila, ke bawah 2 bait. Nah, ketika ada lafaz yang diatofkan kepada isimnya inna wa akhwatuha, maka i'rabnya tetap dibaca nasab. Jadi ini aturan umumnya. Karena kan atof kepada lafaz yang dibaca nasab, maka dibaca nasab juga. Ya, bacakan supirnya kemana, ya penumpangnya ikutan. Kan nggak mungkin penumpangnya tidak pro dengan sopirnya. Jadi itu aturan umum, ikutkan seperti itu. Okay? Ketika ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga nasab. Itu secara otomatis, itu bahasa hukum umumnya. Okay? Aturan umum, tapi nanti akan kita tafsir ke bawahnya. Jadi secara umum, ketika ada lafaz yang diatofkan kepada isimnya inna, maka i'rabnya tetap nasab. Kenapa kok nasab? Jadi karena isimnya inna ya nasab. Berarti ma'tuf lil mansub ya mansubun, atof kepada atau ikut kepada lafaz yang dibaca nasab, maka dia dibaca nasab juga. Contohnya inna zaidan wa khalidan yusafiru. Nah, ini wa khalidan ini ma'tuf. Berarti baik lafaz tersebut sebelum khobarnya inna wa akhwatuha, contoh ini. Nah, ini yang atof. Kok tahu ada wawunya? Wawu atof ya, atof kepada zaidan, maka khalidan dibaca nasab karena tadi bahasanya al-atful mansub mansubun, atof kepada lafaz yang dibaca nasab, maka dia juga dibaca nasab. Atau berarti setelah khobarnya inna zaidan yusafiru wa khalidan, sini nasab karena diatofkan kepada lafaz zaidan. Nah, ini secara umum, hukum secara umumnya seperti itu. Nah, kemudian adapun atof kepada isimnya inna. Nah, sekarang kita bagi. Nah, untuk inna, ana dan lakinna, ya, untuk inna, ana dan lakinna, maka dia boleh 2 kondisi. Yang pertama, ya, dibaca nasab mengikuti i'rab dari isim. Ini yang pertama, dibaca nasab mengikuti i'rab dari isim. Ini yang umum, ya. Ini yang umum karena kan tadi al-atfu lil mansub mansubun, atau pada lafaz yang dibaca nasab ya hukumnya dibaca nasab juga. Contohnya inna zaidan alimun wa khalidan. Saat temen zaid iku alim wa khalidan, yang saat temennya berarti ala niati tikraril amil, yaitu meniatkan adanya inna yang diulang, wa inna khalidan ya alimun, kayak gitu. Dan boleh dibaca rafa. Opsi yang kedua, boleh dibaca rafa sebagai mubtada yang khobarnya dibuang. Boleh dibaca rafa sebagai mubtada yang khobarnya dibuang. Memang boleh buang khobar, ya jelas boleh, karena ada korena atau ada tanda yang memperbolehkan. Ingat kembali bab mubtada khobar, wa haduma yu'lamu jaizun kama. Nah, itu dari bab itu. Contoh inna zaidan alimun wa khalidun. Wa khalidun ini bukan kok atof kepada alimun, bukan. Tapi dia ini atof kepada zaidan. Nah, cuma di sini dia memilih jalan rofa dengan cara bahwasanya ada mubtada yang dibuang. Ada mubtada, ada khobar yang dibuang. Berarti khalid jadi mubtada, alimun ini adalah khobar yang dibuang, makanya wa khalidun alimun. Nah, kalau ini kan udah inna zaidan alimun wa khalidun alimun. Kalau diperlihatkan seperti itu, tapi ini ya jangan dilihatin karena kan tadi itu opsi. Berarti mubtada khobarnya mahdhuf, khobarnya dibuang. Kalau diperlihatkan ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau yang belum diperlihatkan ya ini
inna Zaidan alimun wa khalidun. Nah, tetap atof pada Zaidan bukan pada alimun gitu. Nah, itu untuk inna, anna, lakinna, atof yang lafadz yang ngikut atau atof kepada isimnya 3 ini, inna, anna, lakinna, boleh 2 opsi, tetap nasab umum, atau yang kedua rofa. Kalau rofa berarti dia menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Nah, adapun untuk yang lainnya la'ala, laita dan ka'ana wajib dibaca nasab. Jadi aturan double tadi itu hanya berlaku untuk inna, anna, lakinna. Adapun untuk la'ala, laita dan ka'ana wajib dibaca nasab. Contohnya la'ala zaitun rojiun wabakron. Wabakron. Ini tetap nasab ikut kepada la'ala zaidan ya. Maaf, salah ketik lagi. La'ala zaidan rojiun wabakron. Nah, di sini wabakron ikut pada zaidan. Laita syababa ya'udu wal quwwata. Wal quwwata di sini juga atof kepada lafaz asy-syababa sebagai isimnya laita. Ka'anna zaidan asadun wa khalidan. Wa khalidan dibaca nasab ikut pada isimnya ka'anna yaitu zaidun atau zaidan. Nah, jadi kebolehan ini ya. Nah, jadi kebolehan untuk inna, anna dan lakinna itu hanya pada opsi di mana maktuf atau atof jatuh setelah khobar. Dalam artian susunan inna isim khobar sempurna ada atof. Nah, itu opsinya 2 untuk atof pada isimnya inna, anna dan lakinna. Nah, itu berarti untuk yang inna, anna, lakinna boleh 2 opsi, dengan catatan terletak setelah khobar. Berarti lafaz yang atof tadi terletak setelah khobar. Adapun la'ala, laita dan ka'anna, apapun kondisinya maktuf kepada isimnya mereka bertiga, mau itu maktufnya atau atofnya di tengah-tengah, mau setelah selesai isim dan khobar, tetap wajib dibaca nasab. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, insya Allah akan kita sambung pada lain waktu, dan insya Allah tetap usahakan on time ya. Kalaupun nanti ada beberapa kali nggak ada materi daring, ya mohon dimaklumi ya, mempersiapkan materi juga memerlukan waktu ya. Jadi tetap setia menunggu setiap materi yang saya berikan ya, atau terus pantau saja channel Kang To. Siapa tahu tiba-tiba ada materi nongol di situ. Ya sudah, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya kalau ada kemuskilan, sekali lagi saya ingatkan, silahkan Anda bertanya atau Anda titip atau Anda komen di kolom komen pertanyaannya apa. Ya, mungkin akan saya jawab di situ sehingga yang lainnya juga bisa melihat dan bisa partisipasi. Nah, itu. Ya, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya sekian. Selalu saya ingatkan, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jangan kelayapan, jangan keluyuran kalau tidak diperlukan ya. Jadi patuhi protokol kesehatan. Insya Allah kita semua akan terbebas dari corona, dan semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali di Madrasah Qudsiyah tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.